Someone mutilated our daughter. Find him. The blood was completely drained. The murders were exact and purposeful. There's a pattern. You've got exactly 4 days to prevent a murder. This one, Rodin's The Kiss, Dante and Virgil in Hell. Postcard turned up at a newspaper in Paris, and in Hamburg, and in Budapest. Selamat datang kembali ke channel YouTube saya buat kaum para pecinta film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film bergenre crime, drama, dan misteri yang berjudul The Postcard Killing. Film yang rilis di tahun 2020 ini akan membuat kamu menebak-nebak siapa pelaku pembunuh yang sebenarnya. Dan yang pasti, kamu akan terkejut dengan plot twist di film ini. Jadi, buat kamu penyuka film bertema detektif dengan cerita yang detail, maka film ini tidak akan mengecewakan. Langsung saja ambil posisi enak dan selamat menonton. Sebelum lanjut menonton, ada baiknya Anda subscribe, like, dan share video ini, supaya kamu tidak ketinggalan untuk video-video yang diupload setiap minggunya. Di awal cerita, terlihat ada sepasang kekasih yang sedang terbujur kaku di atas tempat tidur. Samar-samar terlihat darah kedua orang tersebut disedot ke dalam kantong plastik. Terlihat tangan seorang menulis di atas kartu pos dengan tulisan, "Lihat orang yang tidak bersalah mati." Sesaat kemudian, di London, Inggris, terlihat sang pemeran utama, Jacob Cannon, yang diperankan oleh Jeffrey Dean Morgan, yang merupakan seorang detektif di Amerika. Dia sedang mencoba mengenali mayat putrinya di sebuah kamar mayat rumah sakit, didampingi oleh seorang polisi dan seorang detektif. Tak lama kemudian, terlihat Cannon menangis sambil berkata kalau itu adalah mayat putrinya. Sementara itu di tempat lain, tampak sepasang kekasih sedang berada di dalam stasiun kereta. Terlihat sewanita yang bernama Sylvia sedang memungut kertas tiket kereta sambil menghampiri si pria yang bernama Meg dengan berkata, "Ini barang yang bagus." Tak lama kemudian, Meg dan Sylvia sudah berada dalam gerbong kereta dan berkenal dengan seorang pria bernama Peter. Saat Peter dan Meg terlibat pembicaraan, Sylvia terlihat sedang melihat-lihat buku clipping, tiket, dan struk perjalanan mereka. Merasa penasaran, Peter pun bertanya, mereka mau liburan kemana? Saat Meg mau menjawab, Sylvia memotong dan berkata tujuan mereka ke utara dengan ekspresi waspada terhadap Peter. Mendengar hal itu, Peter menawarkan kalau mereka bisa liburan dan menginap di tempat yang sama karena dia juga menuju utara. Namun Meg dan Sylvia tidak menjawabnya. Peter pun mencoba menawarkan minuman vodka kepada Meg dan Sylvia. Tak lama kemudian Peter kembali sambil membawa sebotol vodka dan 3 gelas. Namun dia melihat kalau Meg dan Sylvia sudah tidak ada di mejanya dan meninggalkan sebuah topi di atas meja. Sementara itu di hotel Cannon menginap, istrinya bersikeras ingin melihat mayat putri yang bernama Kimberly dan juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Cannon melarangnya untuk melihatnya. Tak lama kemudian Cannon dan istrinya pergi ke lokasi kejadian. Di lokasi kejadian, Cannon bertemu dengan detektif yang menangani kasus tersebut. Namun sang detektif melarang istri Cannon untuk melihat lokasi kejadian. Di lokasi kejadian, si detektif berkata kepada Cannon kalau pada malam kejadian tetangga apartemen tempat Kimberly dan suaminya menginap tidak mendengar suara apapun. Kamera juga tidak merekam kejadian yang janggal dan tidak terdapat sidik jari orang lain di kamar tersebut selain sidik jari putrinya dan suaminya. Mendengar hal itu, analisis Cannon mengatakan kalau putrinya pasti mengenal sang pelaku dan meminta detektif untuk mengecek pergerakan kartu kredit putrinya dan lokasi dia bepergian selama di London. No one saw anything. No one heard anything. There was no forced entry. Cannon kemudian bertanya di mana darah korban. Si detektif menjawab kalau darah kedua korban disedot sampai kering. Saat ditemukan, kedua korban berada di atas tempat tidur dengan kelopak mata korban pria ditusuk dengan jarum dan tangannya dijahit ke pinggul wanita. Sedangkan mayat wanita memeluk mayat pria dengan kedua tangan terpotong hingga siku dan tidak ditemukan di TKP. Lengan kiri korban wanita yang tersisa dimasukkan ke dalam mulut pria dan dijahit, serta terlihat bibir korban pria dijahit dengan bibir tambahan. Mendengar hal itu, Cannon bertanya kepada sang detektif, apakah ada kemiripan dengan kasus pasangan yang dibunuh di kota Madrid beberapa waktu sebelumnya. Si detektif menjawab kalau ada beberapa kemiripan, namun dia tidak bisa mengungkapkannya karena itu hal rahasia. I can't say. Are there similarities? A few. At this stage, it's not clear whether or not these are isolated incidents.
2 minggu berselang setelah kejadian itu, Cannon yang berada dalam hotel mendengar berita tentang kasus kematian putrinya di televisi. Disebutkan kalau sehari sebelum kejadian, salah satu jurnalis setempat menerima surat dari si pembunuh. Cannon langsung menemui detektif dan marah-marah. Namun detektif berdalih kenapa tidak memberitahukan informasi itu kepadanya karena hal itu rahasia. Cannon pun pergi ke kantor jurnalis yang menerima surat tersebut, namun sang jurnalis menolak memberikan informasi tentang isi dari surat itu dan mengatakan kalau hal itu adalah wewenang polisi. Namun setelah Cannon mengatakan kalau yang dibunuh itu adalah putrinya, sang jurnalis pun memberikan informasi kalau jurnalis yang di Madrid, Spanyol juga menerima surat yang sama dari si pembunuh. Korbannya adalah pasangan muda yang baru menikah dan dengan bibir dari korban pria dipotong dan tidak ditemukan di lokasi kejadian. Di sini terjawab kalau bibir yang ditempel di bibir mayat suami Kimberly adalah milik korban pria pembunuhan di Madrid. Cannon langsung ke bandara untuk membeli tiket ke Madrid, namun tiket sudah habis. Karena Cannon marah-marah, petugas bandara pun menahan dia. Selang beberapa lama kemudian, detektif yang menangani kasus putrinya datang untuk membebaskan dan memberikan barang-barang peninggalan putrinya. Sambil menunggu penerbangan berikutnya ke Madrid, Cannon mendengar berita melalui HP-nya kalau korban ketiga dari pembunuhan berantai telah ditemukan di Munich, Jerman, yaitu pasangan muda yang sedang berlibur. Tak pikir panjang, Cannon langsung terbang ke Munich, Jerman dan menemui detektif yang menangani kasus di sana. Cannon menanyakan apakah ada bagian potongan tubuh yang bukan merupakan milik korban dan apakah ada potongan tangan putrinya yang hilang di lokasi kejadian. Detektif Jerman mengatakan kalau ada sepasang bola mata yang bukan merupakan milik dari kedua korban, tapi polisi tidak menemukan potongan tangan. Namun di TKP ada foto dari putri Cannon sewaktu dia masih hidup, dan itu semua sudah disita polisi sebagai barang bukti. We found traces of... I'm sorry. Is there a photograph of my daughter? Yes. Marked as evidence, it's part of the London investigation. This must be a very painful time. Keesokan harinya di Stockholm, Swedia, seorang jurnalis bernama Daisy Lambert menerima surat dari sang pembunuh berantai. Setelah melaporkannya kepada polisi, polisi menahan surat tersebut sebagai barang bukti dan melarang si jurnalis tersebut memberikan informasi kepada siapapun. Cannon yang mengetahui hal tersebut melalui koran langsung terbang ke Swedia dan menemui sang jurnalis. Namun lagi-lagi sang jurnalis menolak untuk memberikan informasi sesuai arahan polisi. Namun Cannon tak menyerah dan meninggalkan kartu namanya di depan pintu rumah sang jurnalis. I'm leaving you my card. Just want to help. Kembali ke pasangan muda Meg dan Sylvia. Saat mereka berjalan-jalan malam hari di Swedia, tak sengaja mereka bertemu lagi dengan Peter, pria yang mereka tinggalkan di kereta karena Sylvia merasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun minum bersama. Well, maybe it's fate running into him twice, eh? Well, he's seen us now. Loves for the living. Sementara itu, di hotel, Cannon mulai menganalisa pola pergerakan pembunuh putrinya melalui Madrid, London, dan Jerman. Di Swedia, Cannon mencoba menghubungi detektif wanita yang menangani kasus di sana dan mengutarakan analisisnya. Dia mengatakan kalau pembunuhan terjadi setiap 8 hari, mulai dari pembunuhan pertama yang terjadi di Madrid. Namun karena jarak pembunuhan di London dan Jerman ada 2 minggu, dan di TKP pembunuhan Jerman ada sepasang bola mata yang bukan milik dari kedua korban, baik kedua korban yang ada di London, Cannon mengatakan itu berarti masih ada satu pembunuhan yang belum ditemukan, yang mana kemungkinan besar tangan putri Cannon ada di pembunuhan yang belum ditemukan tersebut. Si detektif Swedia itu mengatakan kalau mereka sudah mengetahui ciri-ciri pelaku, tetapi Cannon mengatakan kalau ciri-ciri yang mereka miliki itu keliru dan salah. Mereka punya 4 hari sebelum pembunuhan berikutnya yang terjadi di Swedia, tapi detektif Swedia tersebut tidak menanggapinya. Di saat yang bersamaan, Daisy di kantornya mencari informasi tentang pembunuhan yang terjadi di London dan menemukan kalau orang tua korban wanita tersebut adalah Jacob Cannon, orang yang mencoba menemuinya di malam hari sebelumnya. Daisy pun mengajak Cannon bertemu dan memberitahukan penyelidikan tentang kasus yang sedang terjadi. Daisy mengatakan kalau dia sudah menghubungi jurnalis yang menerima surat dari pembunuhan di Madrid, Jerman, dan London. Dia menemukan kesamaan dari ketiga surat tersebut, yaitu setiap akhir surat selalu diikuti 3 tanda titik yang dalam dunia seni dan sastra mempunyai arti masih berlanjut. Dari keterangan itu, Cannon menyimpulkan kalau sebelum beraksi, pelaku mengirimkan surat ke jurnalis sebagai pemberitahuan akan pembunuhan yang akan terjadi. Di tempat lain, Meg dan Sylvia sedang minum di klub bersama Peter dan istrinya yang merupakan seorang seniman tato. Setelah selesai minum, istri Peter mengajak Meg dan Sylvia ke suatu pulau untuk menghabiskan malam yang tenang. Saat berada di atas perahu, Peter mengembalikan topi yang ditinggalkan Sylvia di kereta saat mereka bertemu. Namun Sylvia memberikannya kembali ke Peter dan mengatakan itu adalah sebagai hadiah.
You weirdo. Oh, ik ben inderdaad. Ik heb die mutsel gevonden. A gift. Di hotel, Cannon merasa ada yang aneh dengan foto korban di Munich, Jerman. Dia melihat kalau posisi korban sangat mirip dengan sebuah lukisan. Cannon dan Daisy pun pergi ke museum yang ada di Swedia dan menemukan bahwa posisi korban di Munich mirip dengan salah satu lukisan terkenal, yaitu lukisan Thomas yang dipamerkan di museum Jerman. Cannon langsung pergi ke Jerman bertemu dengan detektif Jerman dan membahas analisisnya di depan museum di mana lukisan Thomas dipamerkan. Setelah mendengar analisis Cannon, mereka pun masuk ke museum untuk mengecek CCTV. Siapa saja yang melihat lukisan tersebut 8 hari sebelum pembunuhan Jerman terjadi. Mereka menemukan kalau ada 2 orang yang melihat lukisan tersebut dengan waktu yang sangat lama, namun semua CCTV di museum tidak ada yang merekam wajah mereka. Sementara itu, kepolisian Swedia menemukan ciri-ciri yang mirip dengan kedua pelaku, dan terlihat itu adalah foto paspor Peter dan istrinya. Polisi langsung bergerak ke apartemen yang mereka tempati bersama dengan Cannon, namun mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Sesaat kemudian, Cannon dan detektif Swedia berada di perahu menuju pulau yang dituju oleh Meg, Sylvia, Peter, dan istrinya di malam sebelumnya. Mereka menemukan Peter dan istrinya, orang yang dicari-cari kepolisian Swedia atas dugaan pembunuhan berantai di 3 negara, sudah terbujur kaku, dengan kondisi mayat memiliki ciri-ciri yang mirip dengan 3 pembunuhan sebelumnya, di mana darah kedua korban disedot hingga kering dan mereka diatur dengan posisi tertentu. Di tangan korban wanita, Cannon menemukan topi yang diberikan Sylvia ke Peter, yang ternyata itu adalah topi milik putrinya Kimberly. Pada mayat Peter terlihat ada 2 pasang telinga yang dijahit di punggungnya. Satu pasang sudah mulai membusuk dan satu pasang lagi masih baru. Cannon berkata kalau itu merupakan telinga korban pembunuhan Munich. Detektif von der Swedia pun mengatakan kalau analisis Cannon benar, bahwa ada mayat korban yang belum ditemukan di luar sana, melihat kedua pasang telinga dengan kondisi yang berbeda. Cannon dan Daisy mencoba menganalisis posisi mayat Peter dan istrinya yang mirip dengan patung karya Antonio Canova yang dipamerkan di Swedia dengan tema cinta abadi sesuai dengan isi surat yang dikirim ke Daisy berisi cinta tak pernah mati. Daisy juga mengatakan kalau korban di Madrid juga memiliki posisi yang sama dengan patung karya Rodin dengan tema ciuman yang dipamerkan di Madrid juga. Saat mengecek CCTV di loket tiket perahu menuju pulau, polisi menemukan bahwa Meg dan Sylvia bersama Peter dan istri di malam harinya. Polisi langsung menangkap mereka dan menginterogasi mereka. Saat mereka berdua dicecar pertanyaan oleh polisi di ruangan yang berbeda, keterangan dan alibi mereka sama kalau mereka berdua tak jadi menginap di pulau karena Meg tiba-tiba sakit dan menghabiskan malam di hotel dengan memesan makanan dari luar hotel. Saat polisi mencoba meminta detail dan bukti alibinya, Sylvia mengatakan kalau dia memiliki tiket pulang dan bukti pembelian makanan dari luar hotel sambil menunjukkan buku clippingnya. You took a ferry with them to Björksvär. Planned to explore and stay over, but then Mac wasn't feeling well, so we left. I had chicken soup and I barely touched it. And Sylvia had burger and fries. Got the ferry back. I have a receipt. We went back to the hotel. I can show you. It's with my things. We will check. See? Formed art in Luxembourg. Di luar ruang interogasi terlihat para detektif dari keempat negara berkumpul dan memperhatikan Meg dan Sylvia diinterogasi. Mendengar keterangan Meg dan Sylvia, insting Cannon mengatakan kalau mereka telah berbohong dengan menghafal setiap kalimat yang mereka ucapkan. Saat keempat detektif menganalisis keterangan Meg dan Sylvia, terungkap bahwa mereka adalah warga negara Amerika Serikat dan tinggal di Los Angeles. Namun para detektif tidak menemukan bukti yang kurang ataupun salah di setiap keterangan Meg dan Sylvia, mulai dari waktu pembunuhan pertama terjadi di Madrid. 22 and 19. Cannon meminta untuk menahan mereka lebih dari 24 jam, tapi detektif Swedia mengatakan kalau di Swedia itu tidak bisa dilakukan. Meg dan Sylvia pun pulang ke hotel tempat mereka menginap. Saat di hotel, Cannon menelpon istrinya dan memintanya untuk memeriksa latar belakang Meg dan Sylvia berdasarkan data yang didapatkan dari kepolisian Swedia. Dari hasil investigasi istrinya diketahui kalau data kediaman Meg dan Sylvia mengarah ke konglomerat bernama Highsmith yang dipenjara atas tuduhan pencucian uang dan dilaporkan oleh anaknya sendiri bernama Simon Jr. Dan tidak terdapat nama Meg dan Sylvia Randolph di keluarga Highsmith. Oh.
I'm trying. Saat Daisy dan Cannon makan siang, tiba-tiba Cannon ditelepon polisi Jerman dan mengatakan kalau pasangan korban kelima ditemukan di Amsterdam dengan mata dan telinga korban hilang dari TKP. Namun ada sepasang tangan yang bukan milik dari kedua korban diselotip ke wajah korban pria. Jurnalis yang dikirimi surat oleh pembunuh sedang bertugas di luar kota sehingga polisi terlambat menemukan lokasi korban. Di sini terjawab, sepasang mata yang terdapat di pembunuhan Jerman adalah milik korban pria pembunuhan di Amsterdam. Setelah menutup teleponnya, melihat ke arah struk yang ada di sampingnya. Sejenak dia tersadar kalau setiap struk dan kwitansi yang ada di buku clipping milik Sylvia bukan milik mereka, namun milik orang lain yang mereka ambil. Hal ini mengarah ke scene saat Sylvia memungut tiket kereta di awal film ini. Physical proof of places they were supposed to have been. Receipts. She collects other people's receipts. She collects them. Ketika Cannon memakai komputer Daisy, dia melihat kalau Daisy sedang menulis artikel tentang dirinya yang sedang mencari pembunuh putrinya. Melihat hal itu, Cannon kecewa dan langsung pergi meninggalkan kediaman Daisy. Cannon pergi ke hotel tempat Meg dan Sylvia menginap. Dia sempat berpapasan dengan mereka di lift, namun Cannon tidak melihatnya. Saat polisi tiba di hotel, terlihat Cannon sedang memeriksa dua pelayan hotel yang sudah terkapar kaku dengan tubuh telanjang. Ternyata Meg dan Sylvia melarikan diri dengan menyamar sebagai pelayan hotel. Sehingga analisis Cannon semuanya benar kalau Meg dan Sylvia lah pelaku pembunuhan berantai di 5 negara Eropa tersebut. They're gone. Kembali ke Los Angeles, istri Cannon masuk ke bekas kediaman Highsmith tapi kepergok oleh tetangga Highsmith dan mengajaknya minum karena istri Cannon pura-pura kalau dia baru saja membeli rumah tersebut. Saat minum, si tetangga bercerita kalau Highsmith sangat keras terhadap anaknya Simon dan Marina, terlebih mengenai seni dan pendidikan. Terungkap juga kalau Marina adalah putri angkat dari keluarga Highsmith. The kids were always, yes please and thank you ma'am. He demanded perfection from his family, especially his children. Investigasi istri Cannon pun berlanjut ke penjara untuk menemui Highsmith demi mencari informasi tentang Meg dan Sylvia dengan pura-pura menjadi pengacara yang mengurus kasusnya Highsmith. Di saat yang bersamaan, korban pasangan ke-6 telah ditemukan di Belgia yang merupakan pasangan sesama jenis. Saat Cannon, Daisy, dan detektif Jerman berada di TKP, Daisy menemukan karya seni yang mirip dengan posisi korban, yaitu lukisan pasangan sesama jenis yang juga dipamerkan di kota Belgia. Saat perjalanan pulang dari lokasi kejadian, di dalam mobil Daisy menunjukkan foto korban yang ditemukan di Amsterdam kepada Cannon. Cannon mengenali cincin di jari tangan yang menempel di wajah korban pria. Itu adalah tangan putrinya dengan cincin neneknya di jarinya. Melihat hal itu, Cannon pun menangis. Saat istri Cannon mencari informasi dalam penjara, terungkap fakta bahwa Highsmith sangat membenci Sylvia. Dia bahkan sampai mengirimnya ke sekolah asrama di luar negeri dan mengatakan kalau Sylvia dan Meg tidak bisa dipisahkan kalau bukan dengan paksaan. Except by force. It's something you're very good at. You'll find them together. Setelah menerima informasi tersebut dari istrinya, Cannon membahasnya dengan Daisy hingga sampai pada kesimpulan kalau Meg dan Sylvia Randolph adalah Simon dan Marina Highsmith dan mereka bukan suami istri tapi kakak beradik. Kasus terakhir di Belgia dilakukan sengaja meskipun korbannya sejenis. Meg dan Sylvia marah karena cinta terlarang mereka tidak diakui dunia karena mereka adalah kakak beradik. Selanjutnya Daisy mengatakan kalau surat terakhir di Belgia masih diakhiri 3 titik yang artinya masih ada lanjutannya. Cannon pun mengatakan kalau mereka harus memancing Meg dan Sylvia keluar karena mereka sempat melarikan diri, yaitu dengan cara mempublikasikan artikel yang sedang ditulis Daisy mengenai perjuangan Cannon mencari pembunuh putrinya. Di suatu tempat, Meg dan Sylvia sedang merencanakan pembunuhan berikutnya. Saat mereka berdiskusi, Meg memanggil nama Sylvia dengan nama Marina. Sesuai dengan analisis Cannon, kalau mereka adalah anak dari keluarga Highsmith. Setelah membaca artikel Daisy yang telah dipublikasikan, Sylvia merasa marah karena artikel Daisy berisi penilaiannya atas tindakan Meg dan Sylvia yang dilakukan akibat kekerasan di masa kecil dan memojokkan mereka. Sylvia pun memutuskan kalau Daisy akan menjadi korban berikutnya. Namun Meg sempat ragu dan meminta mereka untuk berhenti melakukannya. Tapi Sylvia mengatakan kalau ini akan menjadi hal yang terakhir dan Meg pun menyetujuinya. Di kediaman Daisy, dia menerima email yang berisi ucapan terima kasih dan diakhiri dengan kata kalimat tirai ditarik mundur yang disaksikan oleh Cannon dan detektif Jerman. Cannon mengatakan kalau kalimat tirai ditarik mundur mengarah ke sejarah politik Rusia, yaitu tirai besi, dan Ibu Marina
ataupun Sylvia adalah orang Rusia yang pindah ke Amerika. Melihat pola pergerakan Meg dan Sylvia dari lokasi pembunuhan pertama, Cannon menganalisa kalau mereka akan menuju Rusia. Tiba-tiba, detektif Jerman mengatakan kalau pagi ini jurnalis di Paris, Hamburg, dan Budapest mendapat kiriman surat yang isinya sama, yaitu sekarang kita akan terlahir kembali, diakhiri dengan satu titik. Mendengar hal itu, Cannon dan Daisy mengatakan kalau mereka akan melakukan satu pembunuhan yang terakhir. Sebelum detektif Jerman meninggalkan Cannon dan Daisy, dia memberikan pistolnya kepada Cannon karena sudah tahu kalau Cannon akan mengejar Meg dan Sylvia ke Rusia. Di tempat berbeda, kepolisian Stockholm, Swedia berhasil melacak lokasi GPS pengirim email ke Daisy. Saat polisi tiba di lokasi, ternyata hanya ada tablet yang ditinggalkan dalam toilet kereta sebagai pengalih perhatian polisi. Dalam perjalanan ke Rusia, mobil Cannon dan Daisy ditabrak mobil dari belakang, yang ternyata adalah Meg dan Sylvia. Mobil mereka pun tergelincir dan terjatuh. Sesaat kemudian Cannon tersadar dengan kepala berdarah dan melihat mobilnya sudah rusak dan Daisy sudah tidak ada. Daisy! Listen, please let me go. Cannon pun mengajar Meg dan Sylvia dengan menumpang mobil yang lewat. Tak lama kemudian, mobil Meg berhenti dan menyeret Daisy ke dalam salju untuk dibunuh. Melihat mobil Meg terparkir di pinggir jalan, Cannon pun berhenti dan mengikuti jejak kaki dari mobil Meg yang terparkir. Di saat Meg dan Sylvia sedang memaksa Daisy untuk meminum obat bius, tiba-tiba Cannon muncul dan menghentikan mereka dengan mengancam dengan senjata. Sylvia melawan dengan mencoba mengambil pisau yang terjatuh di atas salju. Dengan cepat, Cannon langsung menembak, namun dihalangi Meg, sehingga Meg lah yang tertembak. Sylvia pun menangis sambil melarikan diri dengan menyeret Meg yang terluka. Cannon langsung membuka ikatan Daisy dan mengatakan kalau Meg dan Sylvia tidak akan pergi jauh dengan kondisi hujan salju. Marina, are we going home? Nowhere for them to go. Sesaat kemudian Cannon sudah berada di rumah sakit, ditemui detektif Jerman dan mengajak Cannon untuk pergi. Dalam perjalanan keluar dari rumah sakit, detektif Jerman mengungkapkan fakta baru. Kalau Meg dan Sylvia bukanlah saudara kandung. Mereka berdua adalah anak adopsi keluarga Highsmith dari negara yang berbeda dengan selisih adopsi 3 tahun. Sebelum berpisah, Cannon berpesan kepada detektif Jerman untuk mengabarinya kalau polisi sudah menemukan mayat Meg dan Sylvia. Di saat Cannon ziarah ke makam putrinya, di tempat lain, Highsmith mendapat telepon dari seseorang. Ketika Highsmith mengangkat teleponnya, seorang wanita berbicara dalam bahasa Rusia, dan ternyata itu adalah Sylvia. Hello? Demikianlah seluruh alur cerita film The Postcard Killing. Film ini layak untuk di-rewatch buat Anda pecinta genre film, crime, dan thriller. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.